Di setiap perusahaan ataupun instansi, ketika dia menjalani bisnis, pasti ada yang namanya SOP ataupun standar operasi untuk karyawan ataupun untuk usernya, yang bertujuan agar proses bisnis tersebut bisa berjalan dengan baik. Sama seperti halnya YouTube ini, YouTube itu sebuah perusahaan yang pastinya memiliki juga yang namanya SOP ataupun standar operasi, baik itu untuk karyawan ataupun untuk usernya. Nah, untuk user di YouTube ini itu adalah kita sebagai konten kreator di YouTube. Nah, sebetulnya YouTube itu sudah banyak membuatkan SOP untuk kita sebagai user, sebagai konten kreator. Baik itu SOP dari mulai membuat channel, pengembangan channel, sampai dengan SOP bagaimana caranya kita bisa mendapatkan uang dari YouTube. Tapi itu semua tidak kita sadari karena kita malas membaca. Nah, di sini saya akan bahas SOP YouTube tersebut, ada di mana dan seperti apa. Dan ada salah satu rahasia yang mungkin jika kalian tahu rahasia ini, pastinya kalian langsung mengedit video kalian yang sudah kalian upload. Dulu di YouTube ini ada yang namanya Creator Studio, yang saya rasa itu sangat komplit terkait materi-materi YouTube. Tapi entah kenapa YouTube mengganti studio kreator tersebut dengan youtube.com/creators. Saya sebut saja itu adalah SOP yang pertama di YouTube ini. Dengan youtube.com/creator ini, di sana pun ada yang namanya SOP ataupun cara kerja terkait kita sebagai kreator. Dari mulai kita membuat channel sampai dengan kita bagaimana caranya mendapatkan uang di YouTube ini. Lalu untuk SOP YouTube yang kedua, itu ada di bantuan YouTube pada menu tips bagi kreator. Pada SOP yang kedua ini tidak kalah komplitnya seperti SOP yang pertama. Pada tips bagi kreator tersebut itu banyak sekali SOP yang bisa kita gunakan. Dari mulai kita membuat channel, pengembangan channel, performa channel, sampai dengan bagaimana caranya kita mendapatkan uang di YouTube ini. Hampir sama seperti halnya SOP yang pertama tadi. Nah, dari kedua SOP ini, mungkin kita sebagai orang Indonesia itu malas membaca. Bahkan mungkin malas mencarinya, ya, seperti itu mungkin ya. Nah, jika kalian malas mencari SOP ataupun artikel di bantuan YouTube ataupun pada youtube.com/creator, kalian bisa langsung bertanya-tanya di forum bantuan YouTube. Yang nantinya para pakar kami ataupun para pakar YouTube itu akan memberikan artikel yang langsung tertuju yang kalian inginkan kepada kalian. Jadi kalian nggak susah-susah untuk mencarinya. Cukup kalian bertanya saja langsung di forum bantuan YouTube. Nah, lalu ini rahasia yang mungkin kalian tunggu-tunggu seperti halnya yang saya katakan di awal tadi. Ini hampir sama dengan SOP yang pertama dan yang kedua tadi. Tapi SOP yang ketiga ini itu lebih spesifik. Cocok buat kalian yang malas membaca. Nah, letak SOP yang ketiga ini itu adanya di setiap menu YouTube. Mungkin kalian tidak menyadari ketika kalian membuat judul, membuat deskripsi, ataupun membuat tag, ataupun membuat yang lainnya. Di situ ada tanda tanya kecil. Jika kalian klik itu ataupun kalian dekatkan kursor ke tanda tanya kecil itu, nanti akan muncul sebuah dialog box ataupun sebuah artikel kecil. Nah, itu adalah SOP YouTube yang sangat spesifik. Sebagai contoh, saya tunjukkan pada kolom deskripsi. Jika kalian klik ataupun kalian dekatkan kursor pada tanda tanya kecil itu, nanti akan muncul di situ artikel kecil. Menulis deskripsi dengan kata kunci akan memudahkan penonton menemukan video Anda. Nah, di akhir kalimat YouTube mengatakan, menempatkan kata kunci di awal deskripsi. Artinya yang harus kita tempatkan di awal deskripsi itu adalah kata kunci, bukan kata salam ataupun halo teman-teman ataupun yang lainnya. Tapi yang harus kita tempatkan seperti apa yang dikatakan SOP-nya YouTube yang sangat-sangat spesifik yang tadi kita bacakan. Di awal deskripsi harus kita tuliskan kata kunci yang bertujuan agar video kita mudah ditemukan. Saya beri pembuktian kenapa YouTube harus menyuruh kita itu menempatkan kata kunci di awal deskripsi. Oke, saya beri pembuktiannya sekarang. Ketika kalian mencari sebuah video di penelusuran YouTube, nanti kan muncul tuh beberapa video. Nah, di situ kan ada judul, ada deskripsi. Nah, deskripsi yang paling depan saat penelusuran YouTube itu yang dikatakan oleh YouTube menempatkan kata kunci di awal deskripsi. Dan mungkin ini yang tidak disadari oleh para YouTuber.
bahwasanya pada deskripsi di pencarian tersebut itu ada beberapa yang beda. Artinya, di situ ada, kita ambil saja contoh satu deskripsi yang ketika muncul di pencarian. Di situ itu deskripsinya ada yang bold, artinya itu tebal, dan ada yang tipis. Mungkin kalian tidak sadari, itu adalah kata kunci. Yang boldnya itu adalah kata kunci yang sedang kalian cari. Dan di sini sebagai tambahan, saya pernah menganalisa berapa sih jumlah karakter minimal yang harus kita isi di awal deskripsi, yaitu diisi dengan kata kunci ataupun dengan kata-kata kita. Yang terpenting di awal itu ada kata kunci. Nah, di sini saya menggunakan rumus Excel, yaitu len, untuk menghitung jumlah karakter minimalnya di YouTube, yaitu kurang lebih 120 sampai 125 karakter. Nah, dengan pembuktian tadi bahwasanya SOP di YouTube ini itu sangat bermanfaat buat kita sebagai YouTuber pemula untuk kita bisa mendapatkan penonton, jam tayang, dan juga subscribe. Semoga SOP yang saya informasikan tersebut bisa bermanfaat buat teman-teman untuk lebih pengembangan channelnya, yang pastinya untuk bisa cepat-cepat mendapatkan uang di YouTube alias dimonetisasi. Amin. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan salam sukses buat kita bersama.